Lumen nomor 11.821, 16 Desember 2024. Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia, siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur, dan meneguhkan kita dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Kuasa Yesus dari mana? Yang berdasarkan pada Injil Matius bab 21 ayat 23. Lalu datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu?" Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kutipan Injil yang dibacakan dalam liturgi Ekaristi Gereja pada hari ini merupakan sesuatu yang menarik. Mengapa saya katakan demikian? Berawal dari pertanyaan orang-orang Yahudi kepada Yesus. Namun, pertanyaan itu dijawab dengan pertanyaan balik kepada mereka. Dan mereka harus menjawab pertanyaan itu kalau mereka ingin mendapatkan jawaban atas pertanyaan mereka, yaitu, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu? Lalu Tuhan Yesus bertanya kepada mereka sebagai syarat untuk mereka agar Dia memberikan jawab atas pertanyaan mereka. Kata Yesus begini, "Dari manakah baptisan Yohanes? Dari sorga atau dari manusia?" Sebenarnya mudah saja pilihannya, dari surga atau dari manusia. Namun kata mereka, jikalau kita katakan dari surga, Ia akan berkata kepada kita, "Kalau begitu, mengapakah kamu tidak percaya kepadanya?" Tetapi jikalau kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak
sebab semua orang menganggap Yohanes ini nabi. Apakah pilihan mereka sekarang? Saudara-saudari terkasih, setelah memperbincangkan pertanyaan Yesus itu di antara mereka, mereka sepakat untuk berbohong kepada Yesus. Kata mereka, "Kami tidak tahu." Aneh dan menggelikan jawaban ini bagiku. Tetapi Tuhan Yesus akhirnya menjawab mereka. Katanya, "Jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu." Matius tidak memberikan keterangan lebih lanjut apakah orang-orang yang bertanya itu puas dengan jawaban Yesus atau sebaliknya mereka kecewa. Sesungguhnya jawaban Yesus itu sudah tersirat dalam pertanyaan yang ditanyakan kepada mereka tentang baptisan Yohanes. Bukankah hal-hal yang dikerjakan oleh Yesus itu membuat banyak orang bahagia? Orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, orang sakit sembuh. Siapakah manusia yang bisa mengerjakan hal-hal itu kalau Allah tidak berkenan kepadanya? Pengakuan orang banyak yang datang mencari Yesus dan mau mendengarkan dia adalah bukti bahwa dia lebih besar dari Yohanes Pembaptis dan bahwa dia adalah utusan Allah sendiri. Saudara-saudari terkasih, bacaan liturgi pada hari Senin dalam pekan ketiga masa Advent ini menghantar kita pada pengenalan kita pada sosok Yesus yang penuh kuasa, dan kuasanya itu dipertanyakan oleh para imam dan tua-tua bangsa Yahudi. Untuk membantu pada pendengarnya, penginjil Matius menarik perhatian kita pada pengakuan terhadap nabi terakhir Yohanes Pembaptis yang mengajak orang bertobat dan dibaptis di Sungai Yordan. Yohanes yang diperkenalkan kepada para penanyanya ini sebagai pribadi yang dikagumi oleh orang banyak dan diterima sebagai nabi. Nabi Yohanes inilah juga orang yang telah membaptis Yesus. Dan pada saat ia dibaptis di Sungai Yordan, terdengarlah suara dari surga. "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Matius bab 3 ayat 17. Yohanes yang diakui orang banyak sebagai nabi ini adalah sosok rendah hati yang tidak merasa dirinya paling penting karena tampilannya, melainkan ia mengatakan sebuah kebenaran yang harus diketahui baik oleh para muridnya maupun orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis. Penginjil Yohanes menulis kesaksian Nabi Yohanes Pembaptis begini, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel."
Jelaslah bahwa para penanya Yesus ini harus tahu akan peran penting Yohanes yang membaptis orang-orang yang datang kepadanya. Tujuan akhirnya supaya mereka bertemu dengan Yesus, Sang Anak Domba Allah yang menebus dosa dunia. Saudara-saudari terkasih, pertanyaan yang diajukan oleh para imam dan tua-tua bangsa Yahudi ini menjadi penting bagi kita sebagai langkah awal dan panduan kritis untuk kita yang memutuskan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Bahkan Tuhan Yesus sendiri melakukan hal yang sama ketika ia bertanya kepada para muridnya, "Menurut orang banyak, siapakah aku ini?" Perhatikan, dengan mudah para murid itu menjawab. Katanya, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, Elia, atau salah seorang dari para nabi. Lalu kata Yesus lagi, "Tetapi menurut kamu, siapakah aku ini?" Apakah kita mempunyai jawaban tentang iman kita dan pemahaman kita tentang Tuhan Yesus yang kita imani sebagai juru selamat kita? Pertanyaan para imam dan tua-tua Yahudi membuka cakrawala beriman kita untuk menerima Yesus sebagai Allah yang hadir dalam kehidupan kita. Ia memberkati hidup kita. Ia mendengarkan doa-doa kita. Ia menyembuhkan kita sebab ia berkuasa atas hidup kita. Saudara terkasih, marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah aku sudah merefleksikan imanku untuk mengenal Yesus secara pribadi? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur karena pewartaan gereja pada hari ini, supaya kami mempertanggungjawabkan iman kami kepada Yesus Putra-Mu. Bantulah kami setia kepadanya dan mendengarkan firman-Nya. Dialah Putra-Mu, Tuhan kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.